Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Natasha Isa Septiani dengan NIM 181440015. Saya dari Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 2. Dan di sini berhubungan kami mendapatkan tugas dari Bapak Wasisto kita Adi selaku dosen dari Komunikasi Data. Kami disuruh menjelaskan mengenai materi komunikasi data yang berjudul OSI layar. Nah, di sini kita disuruh menjelaskan apa tuh OSI layar. Nah, langsung saja kita masuk ke konten yang akan saya bahas. Itu yang pertama adalah konsep OSI layar, itu berupa pengertian dan sejarahnya, kemudian cara kerja OSI layarnya, kemudian ada komponen penyusun 7 layar OSI atau komponen penyusun 7 OSI layar, kemudian 2 tingkatan layar. Nah, langsung saja kita masuk ke konsep OSI layar. Nah, pengertian dan sejarah OSI layar. Nah, model Open System Interconnection OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logikal terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI Reference Model for Open Networking ada sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan ISO atau International Organization for Standardization di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Mode ini disebut juga dengan mode 7 lapis OSI atau OSI 7 layer model. Nah, cara kerja OSI layarnya sendiri itu ketika data ditransfer melalui jaringan, sebelumnya data tersebut harus melewati ke-7 layer dari satu terminal, melalui dari layer aplikasi sampai physical layer. Kemudian di sisi penerima, data tersebut melewati layer physical sampai aplikasi. Pada saat data melewati satu layer dari sisi pengiriman, maka akan ditambahkan satu header. Sedangkan pada sisi penerima, header dihilangkan sesuai dengan layarnya. Nah, dari masing-masing layar mempunyai tugas tersendiri demi kelancaran data yang akan dikirimkan. Nah, apa itu layer-layer atau 7 layarnya? Nah, ini komponen penyusun 7 layar. Ada 7 OSI layar memiliki 7 layar yang terdiri dari physical layer, kemudian data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentasi layer, dan terakhir ada application layer. Nah, penjelasannya ada pada slide berikutnya ini. The physical layer itu berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengkabelan. Adapun perangkat-perangkat yang dapat dihubungkan dengan physical layer adalah NIC atau Network Interface Card. Nah, di sini ada perangkat jaringan yang termasuk physical layer, itu adalah satu repeater, kemudian multiplexer, hub, passive and active, kemudian TDR, oscilloscope, dan yang terakhir ada amplifier. Kemudian ada protokolnya. Nah, protokol yang pertama adalah IEEE 802, kemudian Internet Standard. 2 IEEE 802,2 Internet Standard, kemudian ISO 21110, kemudian ISDN RS232, kemudian SONET. Nah, data link layer. Yang kedua, layer kedua adalah data link layer. Berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit dapat dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Pada layar ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, brick, repeater, dan switch layer 2, switch and minutes beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi layar ini menjadi 2 sublayer, yaitu lapisan Logical Link Control atau LLC dan lapisan Media Access Control atau MAC. Sublayer LLC mengatur komunikasi seperti error notification dan flow control, sedangkan sublayer MAC mengatur pengalamatan fisik yang digunakan untuk proses komunikasi antar adapter. Kemudian data link layer itu juga ada perangkat jaringan. Nah, perangkat jaringannya itu grid, Wi-Fi card, switch, ISDN router, intelligent hub, NIC, network interface card, dan yang terakhir adalah advanced cable twister.
Kemudian juga ada protokolnya. Apa itu protokolnya? 802,3 CSAEMA atau SIGI Internet, kemudian 802,4 token bus atau RSINet, kemudian 802,5 token ring, kemudian yang keempat 802,12 demand priority, kemudian PDDI, HDP, CDP, dan yang terakhir adalah frame relay. Nah, yang ketiga adalah network layer. Nah, network layer itu berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat atau IP, kemudian membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3 atau switch manage. Kemudian perangkat jaringannya ada BIG, switch, PSTN router, intelligent hub, NIC, advanced cable distance. Kemudian protokolnya ada IP atau ARP atau RRAP, kemudian ISMP, RIP atau OSPF. Kemudian ada IGMP, ada IPX, NWLAN, NetBU, BEUI, kemudian ada OSI, kemudian ada DGP, kemudian ada DECnet. Nah, yang keempat adalah transport layer. Nah, layer transport data menggunakan protokol seperti UDP, TSP atau IP, berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada layer ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses, acknowledgement, dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Analog dari TCP atau IP adalah seperti orang telepon, yaitu menekan tombol, melakukan panggilan, mengkonfirmasi panggilan, dan menyampaikan tujuan. Kemudian UDP itu analoginya seperti orang mengirim surat yang belum pasti, surat sampai keterangan orang yang dituju, unsafe, umumnya digunakan untuk video streaming. Kemudian transport layer itu juga ada perangkat jaringannya, router yang memiliki fungsi tambahan sebagai firewall. Kemudian protokolnya ada TCP, UDP, SPX, SCTP, kemudian IPX. Nah, selanjutnya adalah session layer. Nah, berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di layer ini juga dilakukan resolusi nama. Kemudian protokolnya ada NetBIOS, Namespace, Mailslot, RPC, X-Window, dan yang terakhir NVC. Dan ada presentasi layer. Nah, presentasi layer itu berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam layer ini adalah perangkat lunak redirector software seperti layanan workstation dalam Windows NT dan juga network cell semacam virtual networking komputer atau VNC atau remote desktop protocol atau FTP. Kemudian application layer. Apa itu application layer? Application layer itu berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam layer ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Kemudian protokolnya ada VTP, TVTP, BOOTP, kemudian SNP atau R-Logging, kemudian SMTP, MIME, kemudian Finger, Telnet atau SNCP, kemudian APPC, SMB, Gopher, dan yang terakhir ada HTTP. Nah, aplikasi layer itu juga memiliki perangkat jaringan. Nah, ini termasuk layer yang terakhir. Perangkat jaringannya itu seperti multiplexer atau disingkat MUX adalah alat atau komponen elektronika yang bisa memilih input masukan yang akan diteruskan ke bagian output keluaran. Pemilihan input mana yang dipilih akan ditentukan oleh sinyal yang ada di bagian kontrol kendali select. Nah, ini seperti ini MUX multiplexer contohnya. Kemudian yang kedua, amplifier, nilai dari gain yang dinyatakan sebagai fungsi penguat frekuensi audio. Gain power amplifier antara 20 kali sampai 100 kali dari sinyal input. Jadi gain merupakan hasil bagi dari daya dibagi output dengan daya dibagi inputnya. Nah, kemudian dalam bentuk frekuensi listrik AC. Nah, yang terakhir osiloskop. Nah, osiloskop adalah alat ukur elektronika yang berfungsi memproyeksikan bentuk sinyal listrik agar dapat dilihat dan dipelajari. Osiloskop dilengkapi dengan tabung sinar katode, peranti pemancar elektron memproyeksikan sorot elektron ke layar tabung sinar katode.
Nah, ini tadi gambarnya. Kemudian yang terakhir adalah 2 tingkatan layer. Apa saja itu 2 tingkatan layer? Yang pertama adalah lower layer. Itu fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file direpresentasikan di komputer yang meliputi. Lower itu ada beberapa dikategorikan sebagai lower layer. Itu ada physical layer, data link layer, network layer, dan transport layer. Jadi physical layer, data link layer, network layer, dan transport layer ini dapat dikategorikan sebagai tingkatan lower layer. Nah, selanjutnya upper layer, intisari komunikasi data melalui jaringan aktual yang meliputi session layer, presentasi layer, dan aplikasi layer. Ya, jadi session layer, presentasi layer, dan aplikasi layer itu dapat dikategorikan sebagai tingkatan layer, upper layer. Nah, begitu penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau apabila ada tambahan, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.